Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul Roh yang Memberi Kekuatan. Terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterdiman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Ada satu fakta unik tentang hewan singa. Singa sering disebut sebagai raja hutan. Tapi sebenarnya singa bukan hewan tercepat, bukan pula yang terkuat. Citah itu jauh lebih cepat dari singa. Gajah jauh lebih besar dan kuat dari singa. Bahkan buaya bisa lebih berbahaya ketika di dalam air dalam pertempuran 1 lawan 1. Tapi mengapa singa tetap dikatakan sebagai raja hutan? Alasannya sederhana. Mentalitasnya. Seekor singa itu tidak takut menghadapi hewan-hewan yang lain. Ketika melihat kawanan zebra atau kerbau, singa itu tidak ragu. Ia maju dengan keberanian dan kehadirannya itu mengubah atmosfer di sekeliling binatang yang lain. Sebaliknya mungkin banyak dari kita itu seringkali seperti kawanan rusa yang langsung panik saat mendengar suara ranting yang patah. Kita takut menghadapi masa depan, kita takut gagal, kita takut apa kata orang, kita hidup seakan-akan Tuhan itu menaruh ketakutan di dalam diri kita. Tapi benarkah demikian? Rasul Paulus menulis di surat ini kepada Timotius, seorang pemuda yang dipilih untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Saudara, Timotius itu bukan pemimpin yang keras atau dominan. Ia adalah seorang muda, saudara. Timotius adalah seorang muda. Seringkali sakit-sakitan. Kalau kita baca di 1 Timotius 5 ayat 2-3. Nampaknya punya kecenderungan gampang takut, saudara. Mudah gentar dalam menghadapi tekanan. Nah, tetapi di tengah situasi itu, Paulus memberikan nasihat yang kuat kepada Timotius. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Ini bukan sekedar kata-kata penyemangat, tetapi sebuah kebenaran rohani yang harus dihidupi. Saudara, dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan ketakutan, itu berarti kepengecutan atau kurangnya keberanian. Ini bukan sekedar rasa takut biasa, saudara. Tapi rasa takutnya membuat seseorang itu mundur. Tidak berani melangkah. Berdiam diri di tempat. Paulus menegaskan bahwa rasa takut semacam ini bukan berasal dari Allah. Sebagai gantinya Allah itu memberikan roh kekuatan. Semangat kekuatan. Kata yang digunakan di sini itu memiliki arti kuasa atau kemampuan ilahi yang memberi keberanian, keteguhan di dalam hati. Selain itu, Paulus juga menyebutkan kasih dan ketertiban yang menunjukkan keseimbangan dalam mengendalikan diri dan bertindak dengan hikmat. Nah, maka jika kita melihat konteksnya, ayat ini muncul setelah Paulus mengingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah di dalam dirinya. Dan sebelum ia mendorong Timotius untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Jadi roh yang Allah berikan itu bukan hanya mengatasi ketakutan, tetapi juga untuk menghidupi panggilan pelayanan tanpa gentar. Nah, dalam konteks yang lebih luas, 2 Timotius ditulis sebagai surat perpisahan Paulus sebelum dia dieksekusi. Ini adalah pesan terakhir seorang mentor kepada muridnya, dari Paulus kepada Timotius. Dan di dalamnya terkandung satu urgensi agar Timotius tetap teguh sampai akhir. Saudara, ketakutan seringkali menghalangi kita untuk hidup dalam kebenaran Injil.
Berapa banyak dari kita yang takut berbicara tentang iman kita karena mungkin kita takut ditolak? Berapa banyak yang ragu melayani Tuhan karena mungkin merasa tidak mampu? Atau mungkin kita takut menghadapi tantangan hidup karena merasa sendirian? Tapi Injil memberitahu kita sesuatu yang berbeda. Yesus datang untuk menggantikan ketakutan kita dengan keberanian yang berasal dari Allah Roh Kudus. Di Taman Getsemani, Yesus sendiri mengalami ketakutan manusiawi yang begitu mendalam. Tetapi ia tetap maju ke kayu salib. Kematian dan kebangkitannya memberi kita keberanian untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Jadi ketika kita menghadapi ketakutan di dalam hidup ini, kita perlu mengingat bahwa kita itu tidak dibiarkan sendiri. Roh yang ada di dalam diri kita, yaitu Allah Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, kasih, dan juga ketertiban. Kita bukanlah orang-orang yang seharusnya mudah menyerah, melainkan kita adalah orang-orang yang seharusnya berdiri teguh dalam keyakinan bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Maka seperti singa yang berjalan dengan keberanian, kita itu juga dipanggil untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita tidak diberi roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Jadi apa yang masih menahan kita hari ini? Apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Ketakutan tidak bisa lagi mengendalikan hidup kita, karena Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, tetapi memberikan kami Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kami sering merasa lemah, ragu, tetapi hari ini kami belajar. Dan kami mau memilih untuk percaya kepada Engkau yang memimpin langkah kami. Tolong kami untuk hidup di dalam keberanian bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau yang bekerja di dalam kami. Biarlah setiap ketakutan kami digantikan dengan iman yang teguh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.